Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru saja mendengar pidato atau YouTube Amin Rais yang mengingatkan Pak Jokowi supaya 3 atau 2 hari berkontemplasi dan kemudian kembali sadar, khususnya dalam konteks diserangnya dinasti politik yang begitu gencar oleh masyarakat dan membuat tampaknya kata Amin Rais dia menyimpulkan di puncak kebingungan Jokowi sekarang setelah Anwar Usman iparnya itu mengeluarkan satu putusan yang memberikan jalan kepada anaknya Pak Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo. Dan tentu langkah berani dari Anwar Usman yang juga iparnya itu tentu tidak lepas dari arahan Pak Jokowi sendiri yang sangat berambisi untuk membangun dinasti politik atau dinasti keluarga atau dinasti Jokowi. Dan kemungkinan sekarang Pak Jokowi sedang dalam kebingungan yang dahsyat karena isu dinasti politik itu diserang di seluruh negeri. Dan yang kita khawatirkan, kata Amin Rais, kemungkinan Pak Jokowi melakukan jalan yang drastis, yaitu mengeluarkan undang-undang darurat sipil untuk mengatasi keadaan. Dan itu mungkin saja ya. Kita lihat Gus Dur juga mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR. Karena apa? Karena tidak bisa mengatasi keadaan dan melakukan langkah drastis. Justru langkah Gus Dur mengeluarkan dekret presiden itu adalah awal kejatuhannya. Nah, Amin Rais tidak membayangkan atau tidak menyinggung bahwa puncak kezaliman dalam sirah nabawiyah itu akan justru awal dari kejatuhan rezim yang zalim itu. Dan kalau sekarang puncak kebingungan istilah Amin Rais yang dialami oleh Jokowi dan hendaknya jangan sampai langkah drastis itu diambil, yaitu memberlakukan undang-undang darurat sipil yang sudah ketinggalan zaman karena dikeluarkan tahun 50-an. Maka dalam perspektif sejarah, dalam perspektif sirah nabawiyah, saatnya inilah maka kekuasaan Pak Jokowi akan meluruh karena kezaliman itu sudah mencapai puncaknya ya. Sudah mencapai puncak. Semua sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di zaman rezim Pak Jokowi. Dari pembunuhan sudah ya, dalam pembunuhan saat demonstrasi dilakukan di depan Bawaslu ada 9 orang mati. Kemudian pembunuhan di rezim ini sudah dilakukan dengan membunuh 6 front santri pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 sudah. Pengasingan terhadap Habib Rizik 3 tahun 7 bulan sudah. Semua sudah dilakukan, memenjarakan tokoh-tokoh oposisi sudah dari Dr. Syahganda Nainggolan, Ustadz Alfian Tanjung dan banyak lagi aktivis-aktivis pro demokrasi, semua sudah dilakukan. Maka yang terakhir adalah puncaknya 16 Oktober 2023 dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberikan jalan bagi anak Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dengan cara yang kontroversial. Jadi kita lihat Indonesia, politik sejarah Indonesia modern akan menyaksikan kejatuhan sebuah rezim yang dibangun oleh ketamakannya sendiri, kerakusan sendiri dalam mengejar denting dolar dan dinar serta jabatan yang tidak pernah membuat manusia itu hausnya bisa terselesaikan atau terobati atau terpuaskan. Semakin dikejar jabatan, kekuasaan, maka semakin tidak pernah merasa puas. Dan disitulah ujung bahwa kekuasaan itu akan berujung pada meluruh atau mungkin jatuh dengan tiba-tiba. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber.
tertuah di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dong. Out of your mouth you wish for some